Unit masih buka bungkus. Baru berapa hari nih? Baik, dengan Pak siapa tadi? Ari Irawan, Pak. Pak Ari. Iya, Pak. Pak Ari, sudah berapa lama tahu di LV ataupun sarana pertambangan? Lama, Pak. Sudah lama. 2019, Pak, ya. Tapi belum pernah buat simper. Oh, kenapa itu? Karena Takut? bukannya takut, Pak. Karena apa? Karena malas? Karena malas aja. Oh, kenapa? Padahal tanggung jawabnya sampean juga harus ke lapangan. Iya, Pak. Nah, Pak Eri apa dulu saat udah buka kap ini yang Bapak cek? Kita cek stick oli dulu, Pak. Nah, stick oli seperti apa? Pertama-tama ini ada tuasnya. Ya. Kita cabut tuasnya. Habis itu kita lap dulu pakai majun ya. Ya. Nah, jadi kalau sudah bersih begini, kita kembalikan ke lubangnya. Kita diamkan. Kita cabut kembali. Nah, ini posisinya standar ini. Standar cukup ya. Cukup. Baik. Kalau dinyatakan kurang, ngisinya di mana, Pak? Isinya kita tambah, Pak ya. Iya, nambahnya di mana? Di lubang mana? Ini, Pak. Oh, di sini kita itu. tambah, Pak. Baik. Ya. Kekurangannya kan kita bisa ukur lah, kurangnya setengah liter ataupun ya. Berapa lah kapasitasnya Iya, yang betul. mungkin Pak Heri tahu? Kapasitasnya olinya. Olinya itu 8 liter. 8 liter. Iya. Baik. Nah, Pak Heri sekarang jelaskan aja nama komponen ini. kalau ini air wiper, Pak ya. Air wiper. Ya. Air wiper, ini air clut. Nah, jadi air minyak rem kopling lah. Minyak kopling. Iya, minyak kopling. Nah, jadi ini radiator kita nggak bisa buka karena masih posisi panas. Iya. Bahaya. Oke, jadi ngeceknya di mana, Pak, kalau itu panas? Pak Heri. Kita pegang aja tutupnya, Pak. Nah, jadi panas ini Mas ini. Karena kan kita boleh nggak ngecek yang lain selain di situ? Yang berhubungan sama air radiator? bisa dari unit di dalam, Pak. Oh, ada? Ada, Pak. Oke. Kan ada radarnya di situ. Oke, ada radarnya. Nah, di situ kita Radar perang itu. Ke priming pump, Pak ya. Ya, priming pump. Nah, ini fungsinya ini menyaring kotoran yang dari tangki yang mau masuk ke injeksi. Nah, habis itu sebelum dia masuk ke mesin, jadi di sini ada filter solar. Ya. Buat menyaring. Water separator. Ya, water separator menyaring kotoran yang dari tangki masuk ke water separator. Nah, habis itu masuk ke injeksi. Pernah nggak Bapak drain itu atau Bapak buang kotorannya? Pernah, Pak, saya lihat mekanik LV, Pak ya. Oh, Bisa. tapi Bapak pernah? Iya, Pak. Bapak sendiri pernah nggak? Saya sendiri pernah sih, Pak. Pernah. Iya, bantu-bantuin. Kan jadi itu namanya juga water separator itu yang memisahkan air dan bahan bakar. Iya, Pak. Nah, itu dia. Ya. Baik, Bapak jelaskan lagi yang ini. Nah, ini aki. Aki. Aki ini dia dapat suplai dari alternator. Nah, jadi kalau mobil mau dinyalakan, kita menyimpan arus di aki ini, Pak. Di aki. Jadi menyimpan arus sementara. Sementara dibantu oleh alternator. Alternator itu tenaga kinetik dirubah menjadi arus listrik. Nah, jadi buat apa namanya? Dia nyimpan ke aki, nanti aki buat menghidupkan mesin. Nah, jadi membantu aja dia alternator itu. Nah, Pak Heri di departemen plan. Iya, Pak. Di bagian Tireman, Pak. Oh, orang tire aja tahu teknikal ya. Baik. Jadi habis aki Nah, ini, sekarang pertanyaan saya, ya, nggak usah dilanjut dulu. Ada 3 yang saya minta untuk merawat baterai itu apa-apa sih? ya yang pertama kan kepala aki nih kan. Iya, Biasanya kan baik. banyak, apa namanya, kotoran, Kotoran, ya. Kan? ya. Nah, asamnya naik gitu. Yang kedua, tutup aki ini Tutup akan ada akinya. lubang ini, Pak ya. Iya. Ini enggak boleh kotor. Nggak boleh kotor. Nggak boleh kotor. Yang ketiga kita cek airnya. Nah, cara ngeceknya tahu nggak, Pak? Kita buka, Pak. Nah, Aman gimana? aja kalau air aki, Pak. Nah, jadi kalau ini kurang, Pak. Oh, kurang. Baik. Jadi ini juga salah satu stick, Pak. Nah, saya pinjam dulu. Iya, Pak. Nah, ini Bapak cabut aja kalau memang di sininya basah ya. Nah, itu masih levelnya cukup. Cukup, Pak ya. Nah, jadi ini levelnya kan terlalu Ada dekat di ya. sini, ya. Nah, levelnya tinggi sama rendahnya. Iya. Itu aja. Jadi 3 itu aja yang saya minta. Tapi ini kurang. Nah, itu kurang kan? Iya, Pak. Padahal unit baru, Pak. Iya. Baru berapa hari nih? Kurang kopi saya, Pak. Ada sebulanan ya. Iya, betul. Baik. Yang ini, Pak. Yang apa, Pak? Kalau ini filter udara, Pak. Jadi
Soket Pak. Soket. Iya, pius. Pius ya, bukan soket atau filter udara. Pius, tempat pius. Baik, ke sini. Nah, ini tempat filter udara. Filter jadi udara yang masuk yang bersama debu jadi disaring dulu di sini, saring masuk ke mesin. Baik. Nah, sebelum masuk mesin disaring sama turbo. Turbo ini menambah performa mobil, gitu. Kemampuannya. Nah, jadi daripada anginnya terbuang percuma melalui knalpot, jadi disaring lah ke sini biar tenaga mobilnya. Di sini ada apa namanya, banyak puli menambah tenaga mobil Pak, gitu. Oh, banyak puli. Ada puli lah yang buat memutar itu. Oh, kipas. Ya, kipas. Fannya. Ya Pak, betul Pak. Tahu nggak turbo itu apa Pak? Kepanjangannya? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Jadi fungsinya kita. Turbo itu turbin blower. Nah, Mana yang turbin, mana yang blower. Blower itu yang apa Pak? Mengisap kah? Tahu nggak Pak? blower yang menguap. Kalau Pak. turbin yang membuang. Turbin mengisap Pak. Oh iya. Jadi tahu kan Pak? Iya, Pak. Turbo, turbin blower. Turbin blower Pak ya. Iya. Tapi Jadi dia ambilnya udara itu bukan semata-mata dari air cleaner. Ada dua sistem. Bisa dari aftercooler. Dari air cleaner dan aftercooler. Nah, jadi kalau aftercoolernya atau unitnya overhead, aftercoolernya juga pasti overhead, AC Bapak pasti panas. Nah, berarti ini hawa mesin Pak ya. iya, jadi hawa mesin itu juga disirkulasi, dibuang cepat. Nah, ini Pak, kita lanjut Pak Heri. Nah, ini air coolant Pak. Air coolant. Iya, air coolant. Jadi kalau di sini tadi Pak Heri bilang panas, makanya saya tanya, selain di sini mana yang harus dicek? Oh iya. Karena apa Pak? Ini tidak boleh selalu sering dibuka walaupun dingin. Ya, karena ini palep. Ada springnya di sini. Walaupun dingin Bapak tidak boleh langsung buka di sini. Boleh pun Bapak ceknya di sana. Hanya boleh dibuka di sini kalau memang kapasitasnya kurang. Bapak memastikan. Tapi kalau terlalu sering tidak boleh bukanya di sini. Walaupun dingin ya. Bapak ngeceknya di situ. Itu coolant-nya kan Pak? Iya Pak, betul. Ah, itu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi Pak Heri. Ini tadi Bapak bilang untuk sistem brake. Lain Pak, kopling Pak. Oh, kopling ya. Iya, Pak. Oke. Yang di sana itu Pak? Itu apa? 2019 Pak Heri, paham di Sarana kan? Iya, kalau ini kan minyak rem. Minyak rem, betul. Ini minyak kopling Pak. Minyak kopling. Iya, jadi ini apa nih? Oh, ada dua ya. Jangan heran-heran, ada tulisannya Pak Heri. Kan ini Bapak itu. baca. Steering. Iya, itu. Silinder steering buat setir Pak. Bukan silinder, cairannya, olinya. Nah, itu. Unit polpo dan Jangan disamain ya. steering. Steering. Paham ya? Paham, Pak. Sudah. Baik, sekarang yang saya jelaskan tadi P2H. Oke. Dari keliling apalagi? Karena oli sudah levelnya bagus, maksimal, semuanya aman, kita cek ininya dulu. Oh, normal ya, Normal. Pambelnya enggak kendor, enggak apa, normal. Habis itu Tahu nggak kekencangan itu berapa kilogram? Nggak tahu kan Pak? Taunya secara visual kendor gitu aja kan? kendor. Ini Nah, Bapak nggak usah pakai jungkit-jungkit jari, takutnya kejepit. Iya, Pak. Pakai benda, pakai alat. Bisa juga pakai kunci roda atau kunci untuk dongkrak itu Pak, besi. Pakai tool. Jadi kalau Bapak tekan-tekan pakai jari, khawatir kejepit. Iya, betul. Ya. Bisa juga pakai ini. Bendera Bugiwip. bisa Pak ya? Coba Bapak ambil contoh. Oh, Mau praktek. Bapak tekan. Ya kan? Nah, itu. Nah, apalagi? Kita lihat bendera. Berapa meter? Ini sekitaran 3 meter Pak. 3, Nah, standarnya berapa pertambangan? pertambangan 3-4 meter Pak. 3 sampai 4 meter Pak. 3 sampai 4 meter. Iya, penuhnya 4 meter atau 3,5? 3 meter setengah lah Pak. 3 meter setengah dari atas kendaraan. Dari bawah tanah berarti 4 meter. 4 meter. Iya Pak. Itu harus tahu. Ini selisihnya. Ya kan? Iya, setengah meter. Nah, sekarang Habis itu orang tayar harus tahu ini. kita Kekencangan tayar atau roda depan berapa Pak untuk Sarana? 30-25. 30 25. sama 25. Jadi kalau yang ini berapa? Kalau yang ini 30 aja nih Pak, gini Pak.
Nah, gimana caranya Pak Heri? Apalagi Pak Heri ini selaku mekanik seniornya tire Ya, untuk mengetahui kekurangnya angin ataupun pressure. nah, karena kita lihat dari sini aja Pak. Oh, dari situ caranya. Ini kan, ini Visual berarti ya? visual aja Pak. Ini 30-an. 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 Boleh nggak Pak ditendang-tendang Pak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Iya, di dalam sistem tire kita nendang tire itu kata orang apa ya, nggak Pamali. pamale aja sih keluar kan. Kita kan bisa pukul aja atau Iya. pakai apa namanya? Pakai alat Pak. Ya, jangan dipukul-pukul, sakit tangannya. Nah, jadi untuk ini ketebalan daripada thread, Bapak tahu pakai alat apa kira-kira? Kalau alatnya belum pernah lihat saya Pak. Alatnya. Untuk ketebalan thread. Iya Pak. Threadnya ini. Masa orang tire, Bapak SPP nggak? Lain? Bukan, Pak. Mekanik seniornya tire? Iya Pak. Nah, ada kan alatnya untuk Iya, ketebalan tire itu? Batarannya itu Pak, berapa mili ya kan? Nanti kita cek di punya kita ada Oke Pak. ketebalannya. Bisa juga pakai uang logam. Nah, kan gitu kan? Siap siap. Oh, iya. Terus Habis itu- cara ini Hmm? membuka ban bautnya Kita pakai kunci roda Pak. pakai kunci roda. Pakai kunci roda kita. Tapi nggak tahu ada nggak kunci rodanya ini ya? Oh, alat Ada baru kalau pakai. nggak ada ya berarti ajaib. Setiap pagi seharusnya begitu. Nah, itu Pak, lengkap semua ya. Bentar, dari sebelah sana. Nah, kenapa ini banyak apa ini? Aku Kak Pak. Jualan aku kah Bapak ini? Dongkrak, Mineral. dongkrak Ya, ada aman. dongkrak, kunci Stick- roda, sticknya. Stick ban serep ada. Bentar Pak ya. Udah Pak, oke tutup aja. Cuman yang nggak ada namanya mobil baru ini Pak. Nah, itu tadi ganjel. sudah ada ya, wheel chocknya. Cocokin ada Pak. Nah, itu. Itu. Ban serepnya ada. Jadi kita sebelum ke belakang Pak, Iya. kita tengok dulu di bawah Pak. Bapak tengok. Aman, terkunci aman. Rutin ya kalau Bapak ngolong-ngolong seperti itu? Kalau saya aman Pak. Oh, Karena rutin saya ya? orang tireman Pak. Oh, harus gitu ya? Iya Pak. Jadi walaupun kita tireman tapi kita cek Iya. juga kan walaupun Yang, nggak tahu. yang penting bener aja Pak. Jangan nanti pas waktu dites aja Bapak ngolong-ngolong. Aman Pak. Habis itu kita cek ini suspensi spring. Ya. Apakah ada retak atau enggak kan? Sama Mm-mm. sok belakang itu kan. Jadi kalau semuanya karyawan yang pemegang simper kayak Pak Heri ya bagus alatnya Pak. Aman. Habis itu kita cek lampu-lampu belakang. Oh aman, ini unit baru ya Pak ya. Samudra Maju Perkasa. Oh. Nggak ada lecet, unit baru. Nah ini sama 30, jadi seimbang dia. Ya nggak usah dipukul-pukul sakit Pak Heri. Baik Pak Heri, pertanyaan saya ada. Pak Heri, pada saat malam kan kita bisa melihat cahaya lampu belakang pada saat kita rem pada saat malam, Iya betul. atau bisa kita pepetkan atau kita rapatkan ke sisi tembok atau Betul. benda apa lagi. Nah sekarang pertanyaannya kalau siang gimana Pak? Kalau kita mau tahu lampu rem itu bisa nyala atau tidak, tahu caranya Pak? Caranya? Iya. Kalau malam kan kita injak, oh nyala kan gitu ya. Kalau siang gimana caranya Pak? Kalau kita kan pasti harus 2 orang. Enggak Pak, bisa jadi nyalakan lampu anunya. Lampu apanya? Lampu depannya nyalakan aja, tapi posisi on aja sih kalau on. Betul. Lampu Terus hajat kita nyalakan, lampu senja ataupun lampu kota kita nyalakan untuk Iya. mengetahuinya, tapi di kontak on aja gitu. sekarang pertanyaan saya bukan lampu kota ataupun lampu senja, Lampu belakang ya, tapi lampu rem. lampu rem. Pada saat saya injak remnya, briknya, Hmm. saya tahu nggak itu nyala atau tidak, lampu yang kanan atau yang kiri atau yang bawah atau yang atas. Pakai Gimana hand rem, caranya? Pak. Hah? Hand rem. Kita tarik. Iya, hand rem atau parking brake kan? Iya Pak, betul. Iya, sekarang hand brake itu tidak menyala Pak. Coba Bapak on aja. Bapak running, nggak apa-apa, Bapak nyalakan. Nah, jangan pernah mensetar unit atau kendaraan saat drivernya di luar tempat duduk. Netral sudah? Ini Bapak nyalakan aja semua. Handbrake sudah kan? Sudah, Pak. Parking brake sudah aktif. Nah pertanyaan saya, kalau Bapak sendiri kan gini ya Pak. Nah iya betul nggak? Nyala Pak. Nyala kan? Iya.
sekarang lampu servis brake saya mau tahu. Bapak di sini aja, coba. Saya rem. Nyala nggak? Nyala, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak sendiri, gimana taunya? Nggak tahu caranya. Gimana? Biar itu nyala terus, biar saya paham. Berarti kan harus 2 orang, Pak. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya kalau sendiri. Kalau sendiri, Pak ya? Nah, bingung nggak? Bingung sih, Pak. Bingung ya. Iya, Pak. Ada trik lain nggak yang mungkin Pak Heri selama ini dapat ilmu Kalau atau pemahaman dari teman-teman, diajarkan, ditahu caranya, triknya? belum pernah diajarkan saya, Pak. Oke. Ya. Baik, sekarang saya bagi triknya, Pak. Bisa pakai ini, boogie whip Bapak. Kalau memang 4 meter, Bapak ambil aja, cabut. Salah satu trik. Biar juga Bapak paham. Bapak sodok, Bapak tekan dari situ. Nah, Bapak tekan. Bapak tekan. Oke, Pak, nyala, Pak. Nyala. Iya, Pak. Betul. Nah, agak susah memang pakai ini kan. Iya, Pak, betul. Ada yang mau gampang, tahu nggak, Pak? Boleh. Nah, Bapak ambil batu. Batu Oh, itu diganjal. ganjal. Ya kan? Betul. Ya kan? Masuk akal nggak? Masuk, Pak. Iya. Kalau berbelit-belit bingung saya juga. Ini tanggal 22. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Saya Diisi. cek. Belum diisi juga? Nggak tahu siapa yang anunya, Pak. Nah, Bapak nggak ada ingatkan ke drivernya? Enggak, saya tadi dijemput pas lagi posisi kerja juga saya, Pak. Kata Tanggal saya. 20. 21 aja tidak ada, Pak. Ini sekarang tanggal 22. nggak ada. Baik, simpan aja. Iya, Pak. Padahal unit baru, Pak. Jadi unit itu kalau mau awet, apa ya, Pak? Maintenance-nya, perawatannya. Baik, kita nyalakan dulu AC-nya. Pak Heri sudah berapa tahun, Pak? 2019. Iya, Pak. Paham di LP. Belum Baru terlalu sekarang paham. ya. Baru sekarang mau berniat untuk punya lisen. Baik, Pak Heri kasih turun aja steering wheelnya. Nah, Pak Heri jelaskan semua yang ada di speedometer itu, yang ada di instrumen itu. Oke. Jadi sebelum kita nyalakan mesin begini kan, Iya. namanya ini kan unit baru. Nah, Mm-mm. kita tes dulu, kita matikan mesinnya dulu sebentar. Nah, kita matikan. Jadi sebelum kita hidupkan, kita onkan aja dulu. Nah, kita lihat panel-panelnya nyala semua, bagus. Nah, ini alarm anu seat belt. Oke, kita injak koplingnya. Oh, panelnya dulu, Pak ya. Kalau ini handbrake, Pak. Handbrake ini. Nah, kalau yang ini seat belt. Jadi saya potong dulu, Pak Heri. Iya, Pak. Sebelum kita itu menyalakan, kita pastikan dulu apa sih yang harus dimatikan. AC, Pak. Iya, Betul. makanya itu. Matikan dulu, termasuk radio, termasuk lampu. Matikan dulu. Lampu mati, Oke. radio mati. Mati semua, Pak. Mati, oke. Ya. Baik, di on lagi. Sudah on. Kita nyalakan lagi, Pak ya. Ya. Oke. Kita manasin mobil ini kira-kira 10 lah, 10 menit atau 10 menit. lebih ya kan, sesuai dengan kebutuhan mobil. Baik. Ya. Kapan AC itu dinyalakan? Setelah engine running? Setelah engine nyala bisa, habis itu setelah engine running bisa, karena kita kan di luar unit dulu kan. Iya. Gitu. Kita panasin. Baik. Boleh nggak sekarang dinyalain, Pak? Soalnya panas. Boleh, Pak, boleh, Pak. Boleh. Ya udah, kita Masih dingin. buka ya. Seperti ini, buka dulu, buang dulu udara panasnya. Betul. Baik, kita tutup kembali. Nah, jadi kalau yang ini panel anu, Pak, fuel. Yang pojok kanan fuel, Fuel. pojok kiri ini Fahrenheit, radiator. Iya, Pak. Jadi kita start di sini kan Fahrenheit. panas ya radiator. Oh, Celsius atau Fahrenheit? Celcius, Pak. Oh, Celsius dan Fahrenheit. Nah, terus apa lagi?
Ini kalau ini speedometer, Speedometer. kecepatan. Baik. Kalau ini RPM, RPM. ini 1 kali RPM ini 1000 kali. Maksimal 100 Pak. 1000 Pak. 1000 Pak. Maksudnya RPM. gimana sih? 1 RPM, 1 garis gitu maksudnya? Iya, 1 garis itu 1000 RPM. Iya kah? Iya, jadi kalau kita mau ganti gear itu maksimalnya 2,5 kita pakai Pak. Kalau RPM-nya ketiga itu memaksakan mesin. Oh iya. Nanti akibatnya apa? Overhead Pak. Overhead. Iya Pak. Selain overhead apa lagi Pak Heri? Larinya ke engine Pak. Larinya ke engine. Iya. Kalau engine-nya sudah lari, berarti nggak bisa jalan dong. Betul. Ya, engine-nya udah lari duluan soalnya hilang. Nah, karena apa ya, kalau RPM ini kan kita sesuaikan dengan anu juga, jalan kan nggak bisa. Baik Pak Heri, saya mau nanya, ada nggak pernah lihat gambar teko ataupun engine oil pressure atau gambar oli? Pernah Pak? Pernah. Iya. Tapi pernah lihat? Pernah lihat Pak. Tahu nggak itu fungsinya apa Pak Heri? Itu mengetahui anu Pak, level oli bisa kurang ya kan, dia nyala gitu. Nah, jadi ada yang gambar engine. Nah, kalau engine-nya bermasalah dia nyala juga. Ataupun kita pernah cek engine. Iya, pernah memakai mobil itu dengan kecepatan sampai 160 itu pasti nyala dia Pak. Masa itu nyala? Kalau udah 160 cek engine nyala? Nyala biasa Pak. Oh biasanya. Soalnya bos saya pernah coba itu. Bukan Bapak yang coba? Bukan Pak, Oh. bos saya Pak, nyala di sini Pak dia Pak. Oh, cek engine. Bermasalah. Iya Pak, cek engine. Ya selama saya bawa sih nggak pernah nyala itu Pak. Mau itu lari 200 km. Pernah Pak. Berarti itu masalahnya di sistem. Iya Pak, betul. Baik itu di fuelnya, bahan bakarnya, ataupun dari sistem engine-nya. Betul. Kalau bicara lari kecepatan itu berapa terus nyala, tidak? Saya jelaskan tidak. Kecuali memang di situ ada alarm khusus yang menyatakan kecepatan di atas sekian itu akan nyala. Nah, itu mungkin di unit yang memang Yang lama dia. Ya, double itu. cabin yang lama. Selama ini saya belum pernah tahu, mau lari berapa aja aman, kecuali ada masalah di sistem. Nah, pertanyaan saya kembali Pak, Iya Pak. engine oil pressure itu menyala pada saat kita jalan, tindakan Bapak apa Pak Heri? Pada saat kita jalan normal Ya. ya, di jalan hauling tiba-tiba engine oil pressure menyala, tindakan Pak Heri gimana? Kita mencari lokasi yang anu Pak, yang bagus. Yang bagus. Ya, Kalau kita- lokasinya itu 2 kilo yang bagus gimana Pak? Yang penting kita komunikasi 2 arah Pak. Nah, jadi mobil kalau sudah begitu tidak bisa lagi dipaksakan begitu. Iya, ada nggak Bapak tindakannya harus ngapain sih? Harus nyalakan lampu hajat Pak. Lampu hajat. Iya. Terus engine-nya nyala nggak? Lansam. Boleh nggak lansam? Nggak boleh Pak, harus Nggak boleh. mati dia Pak. Mati segera. Bukan segera, yang penting kita cari tempat aman ke pinggir, tidak jauh dari lokasi itu pun kita kontak 2 arah supaya orang tahu kan. Baik. Nah, jadi kita nyalakan lampu hajat, bersamaan juga kita matikan mesin, kita kontak orang workshop, nah, kita pasang safety cone Pak, biar cepat dievakuasi gitu Pak. Engine oil pressure menyala. Nah, kita cari tempat aman. Tempat amannya 50 meter lah contoh. Dari sini ke arah kontainer sana. Boleh nggak? Pada saat tit, alarm sudah berbunyi engine oil pressure. Saya akan menuju ke 50 meter ke depan. Karena di sini tidak aman. Boleh nggak Pak Heri? Pertanyaannya. Kalau menurut saya sih Pak nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. ya? Iya, Langsung minggir aja. langsung minggir aja. Yang penting Kalau kita ini nggak aman Pak? tidak aman. Tidak aman. Atau jalannya dekat persimpangan ini. Lewat dari persimpangan 50 meter baru ada rest area. Saya bawa aja ke situ. Boleh nggak? Kalau 50 meter Pak ya? Iya. Nggak bisa Pak, tetap Pak. Karena kita ngerusak mobil Pak. kalau Oh, begitu. berarti harus matikan segera. Jadi matikan segera Pak. Ya, Yang penting pertanyaannya. kita ke pinggir, cari lokasi yang aman kan, intinya itu di sebelah kita ini masih ada jalan lah buat Baik. walaupun satu mobil Mm-mm. kan, yang penting kita kontak 2 arah, kita kasih penyampaian, kita pasang safety cone, lampu hajat, itu Iya. kan pertanda mobil kita lagi breakdown gitu. Iya. Nah, habis itu kita kontak orang workshop supaya segera Perbaikin. gitu, karena Baik, tempat yang breakdownnya ini tidak aman begitu Pak. Oke. Baik. Clear berarti itu Pak. Nah, pertanyaan. Ini tahu ini Pak gunakan untuk apa? Nah, ini kalau 2H ini kan kita pakai normal Pak ya, jalan yang bagus lah, kering Iya. ya kan. Nah, jadi 4H ini jalan kota kita bisa pakai juga 4H ini. 4H bisa ya. Jalan licin. Oh, jalan kota nggak?
Ya bisa Pak, bisa. Kalau jalan licin hujan begitu bisa dipakai. Gitu. Di kota-kota. Ya, aspal bisa. Bisa. Nah, jadi yang 4L ini, ini fungsi ini nggak bisa kecepatan 50, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, maksimal ya 20, 30 ya kan. Ini 4L ini 4 roda. Jadi apa ya, berat ya orang bilangnya. Kalau 4H 4 roda juga itu? 4H 4 roda juga, tapi dia apa ya namanya ya? Nggak terlalu nekan lah Pak ya kan. Nggak terlalu berat lah dia kan, ringan. Kalau yang ini 4L ini bagi yang jalan-jalan licin, menanjak, berlumpur, nah ini boleh nih. Yang apa namanya berlubang itu, habis hujan gitu boleh kalau. Boleh. Ya. Saat kapan itu digunakan Pak? Atau sudah amblas atau sudah terpajal? Sebelum amblas Pak. Oh, sebelum amblas ya. Karena kita kan bisa lihat situasi jalan. Wah, ini nggak bisa memungkinkan kalau kita pakai yang ini kan. Ini kan 4H terlalu ringan ya. Terlalu ringan. Ya, jadi kita 4L tapi dengan cara kita injak kopling, ya kan kita putar lah. Ini kan sistem terbaru ini Pak. Iya, sistem terbaru main putar-putar. Kan pakai tuas ya kan. Pakai tuas. Jadi setiap kita menormalkan kembali, kita stop dulu. Kita stop dulu. Nah, jadi kita putar kembali, tek, kita masukkan gear mundur, kita mundur. Kalau sudah berbunyi, tek, nah berarti sudah dia Pak. Sudah terlepas kembali lagi normal begitu Pak. Saya baru tahu ini, Pak Heri. Enggak. Nah, sekarang ada nggak Pak Heri? Pernah tahu nggak kalau di 4H dan 4L ini diatur kecepatan 4H hanya diperbolehkan maksimal sekian, 4L sekian, tahu nggak? Berapa kecepatannya 4H kalau kita gunakan double ringan? 50 Pak. 50. Ya. Yang 4L? Kalau 4L itu maksimalnya 20-an Pak. 20-an. Karena dia nggak bisa terlalu dipaksa Pak ya. Iya betul. Bahaya dong. Baik, bagus penjelasannya Pak Heri nih. Udah familiar. Nah, Pak Heri yang Bapak pegang tadi, nah itu handrem Pak. Handrem. Iya. Itu dipakai untuk apa? Ini dipakai fungsinya misalkan kita sudah mau parkir, nah kita tarik. Engine kan belum mati nih. Yang penting udah netral aja, kita tarik. Maksimal itu 8 kali bunyi dia Pak. Seperti. Nah, ini kan pas ini udah ini. Nah, jadi itu untuk parkir ya? Iya Pak, kita lepas handrem pelan-pelan. Rem kaki. Nah, mobil tidak gerak lagi, udah aman gitu. Tapi kalau kita parkir lereng gunung, nah contoh Pak ya. Nah, ini kan lereng gunung Pak ya. Nah, kita injak tangan, rem kaki lah. Rem kaki kita tarik. Nah, jadi kita lepas pelan-pelan rem kakinya. Nah, mobil kan sudah enggak gerak mobil ini. Enggak gerak. Nah, jadi jamin nggak kalau dengan parking brake itu unit langsung berhenti walaupun ditanjakan? Pak Heri. Tapi kalau ini sih nggak terlalu bisa nahan Pak ya. Nah kan pentingnya kita gini bicara kan tanjakan ya. Iya betul. Tiba-tiba nggak kuat nanjak, Bapak langsung tarik itu. Nah, menjamin nggak? Selain ini apa lagi Pak untuk sebagai pengamannya? Kan ada pada saat kita nggak kuat menanjak tiba-tiba ini unit mau termundur. Padahal parking brake sudah mentok. Bapak tarik atau handbrake-nya Bapak tarik mentok. Selain itu apa lagi untuk sebagai pengaman? Sebagai pengaman masih ada Pak ya. Ini kan unit kan pakai solar Pak ya. Nah, pakai solar. Mesin kan belum mati. Jadi kan rem kaki kan masih berfungsi nih Pak. Iya betul. Misalkan kita ya itulah contohnya kita injak. Nah, kita tarik, kita lepas pelan-pelan. Kalau dia masih mundur, kita tahan rem pakai kaki ini. Rem kaki. Gitu. Jadi kalau ceritanya rem kaki itu Bapak udah injak kuat juga tidak mampu, sementara ini tanjakan terjal, apa yang Bapak harus lakukan lain selain itu? Parking brake tidak mampu, rem kaki tidak mampu, Bapak udah mentok ke lantai, apa yang Bapak harus bantu lagi? Nah, yang pertama kalau di jalan raya Pak ya, ini lampu hajat kita nyalakan. Pertanyaannya kan tanjakan Pak. Kan harus mundur Pak pelan-pelan Pak, karena remnya nggak mampu Pak. Ini ditambang, kita nggak usah cerita jalan raya. Ya, kita ditambang tiba-tiba ditanjakan tidak mampu. Sementara Pak Heri sudah mentok, parking brake ditarik full mentok, rem kaki sudah diinjak ke lantai mentok, tapi unit masih bergerak mundur. Sementara ini tanjakan di atas 12%. Gridnya apa yang Bapak harus aktifkan lain lagi selain itu? Gear. Gear ya itu. Nah, gearnya dimasukkan gigi
Gigi satu. Gigi satu Iya, atau Pak. gigi mundur gitu ya? Jangan, Pak. Oh, nggak boleh. Iya, jangan. Oh, terus gigi satu. Ya, habis itu kita injak habis masukin gear 1. Nah, jadi posisi injak kopling ini mesin kita harus matikan juga. Nah, gitu. Jadi supaya tidak ada hentakan gitu kan. Iya. Ya. Perlu nggak saya gunakan 4L pada saat ditanjakan tidak kuat? 4L. Iya. Bisa, Pak. Boleh Kalau kan? buat serana ya. Kalau yang sistemnya kalau mobil Volvo kan pakai kura-kura kelinci dia, Pak ya. Nggak tahu saya tuh kalau Kura-kura Volvo kelinci. itu kura-kura kelinci, Boleh, Pak, kancil kah? Boleh. Boleh ya? Iya. Berarti sebelum naik tanjakan sudah pasang duluan 4L ya? Iya, betul. Boleh. Oke. Kita pasang duluan. Berarti pada saat kita sudah nggak kuat pakai 4L di tanjakan udah mentok di parking brake, sudah pasang gigi 1, apalagi ada nggak? Anu, Pak. Kiat-kiat Ganjal. ganjal. Bapak sendirian loh ini ceritanya. Nggak bisa aja kita pasang ganjal dulu. Oh, Nah, kan? langsung Bapak keluar ya, keburu unitnya nyemplung jurang, Pak. Pak Heri. Triknya kembali ke sini. Ada 4 ya ketentuannya. Handbrake pasti Bapak lepas. Service brake pasti Bapak lepas. Iya, betul. Bapak udah pasang speed 1. Gigi sudah di 4L double-nya. Tapi unit stuck, mati. Bapak sudah pasang parking brake. Kiat terakhirnya ini. Steeringnya diputar ke arah tanggul ataupun tebing mana. Pada saat pun meluncur dia akan membentur ke Tanggul. tanggul. Bener nggak kira-kira? Betul, Pak. Iya. Loh, sekarang Bapak tidak putar, Bapak udah turun, nyemplung. Betul. Masuk akal nggak, Pak? Masuk. Ya, itu Siap. Pak Eri Masuk akal. belajar. Nah, sekarang Pak Eri, edukasinya kan bagus tadi. Iya, Pak. Nah, kalau ini saya share ke tim TC nggak apa-apa kah video ini? Boleh aja, Pak. Boleh ya. Karena ini kan sebagai pembelajaran saya kan. Nah, jadi contohnya kan saya ini tireman ya kan. Iya. Tidak pernah bikin simper ataupun yang lainnya karena saya cuman Bagus ini. bertanya kepada orang-orang LP mekanik. Saya cuman melihat ya mereka aku tanya itu apa sih ya. Ya mereka kasih tahu ini fungsinya ini ya kita nggak tahu namanya. Berapa tahun sudah Pak Heri di dunia pertambangan bekerja di tambang? Kemarin di NXIM itu dari 2016 sih, Pak. 2016. PT BMS. Mulai masuk ke tambang di dunia tambang tahun berapa? 2016, Pak. 2016 ya, sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Berarti udah berapa kali pindah di perusahaan selama dari 2016 sampai 2024? Bentar, Pak ya, saya hitung, Pak ya. PT BMS, KMP, KPN, habis KPN itu SMP 4 kali, Pak. 4 kali. Oh, udah banyak pengalamannya. Nah, ini kalau saya share juga di TikTok nanti boleh nggak nih, Pak? Boleh aja, Pak. Aman aja, Pak. Oh, alhamdulillah, Ya, berarti tapi- sudah ada izin. Iya. Berarti bagi-bagi apa? Bagi-bagi ilmu lah, Pak. Bagi-bagi ilmu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, aman, Ya, Pak. bagus ini Pak Heri. Mana tahu orang-orang bisa mengikuti ilmunya Pak Heri kan? Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri ya. Sama-sama, Semoga Pak. sukses nanti di prakteknya kita Iya, Pak. lulus ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.